أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. Jamaah Masjid As-Salam, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari ke-6, betul? Untuk kita menjalani puasa pada Ramadan tahun ini. Semoga hari-hari ke depan adalah hari-hari yang lebih baik untuk kita semua, sehingga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang penuh makna, penuh berkah untuk kita semuanya. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadirin jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertemuan pagi hari ini akan membahas tentang kisah-kisah yang kita akan ambil pelajaran darinya. Dan tema yang akan saya angkat pada pertemuan pertama kali ini, pembahasan kisah untuk kali ini adalah tentang syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Kisah ini menceritakan tentang tiga orang. Tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dan cobaan. Ada di antara mereka diuji oleh Allah dengan penyakit lepra. Ada di antara mereka diuji oleh Allah dengan kepala yang tidak tumbuh rambut dari lahirnya. Dan yang ketiga diuji oleh Allah dengan kebutaan, tidak bisa melihat. Baik. Sebagai pendahuluan, jamaah yang saya muliakan, untuk kita selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb Al-Izzah Dzul Jalali wal Ikram, Maha berkehendak. Dan Allah itu semaunya Allah untuk menguji hamba-hambanya. Apalagi yang telah mengaku beriman pasti akan diuji. Alif Lam Mim, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah firman di awal surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dibiarkan saja setelah mengucapkan kami beriman? Tidak, kata Allah. Pasti kami akan uji sebagaimana orang-orang sebelum mereka yang telah kami uji. Baik. Hadis ini, kisah ini diceritakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel. Tiga orang dari kalangan Bani Israel. Masing-masing dari mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan yang ada pada tubuh mereka. Aib.
Dan lebih dari itu Allah uji juga mereka dengan kemiskinan. Ya. Dan dari kisah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggal di satu kota, tempat yang sama. Hal ini berdasarkan ucapan malaikat kepada orang yang buta, yang lulus dari ujian. Allah telah meridhoimu dan memurkai kedua teman. Baik. Maka para ulama menjelaskan hadis yang akan kita sampaikan ini adalah tentang 3 orang yang berada di satu tempat yang sama. Rasulullah mengatakan sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Dari 3 orang tersebut, pertama mengalami atau mengidap penyakit lepra. Yang kedua, diuji dengan kepala yang gundul, tidak pernah tumbuh rambut. Dan yang ketiga, dengan kebutaan. Allah uji mereka. Maka diutuslah malaikat kepada mereka. Ya, 3 orang. Coba kita ulang 3 orang tadi. Yang pertama mengalami apa? Lepra. Yang kedua diuji dengan gundul. Lontos kepalanya, tidak tumbuh rambut. Yang ketiga, kebutaan. Nabi katakan pertama malaikat datang kepada si penderita lepra. Bertanya kepadanya, apakah ada yang kamu idam-idamkan? Ditanya malaikat. Kata orang itu, tentu ada. Saya sangat mendambakan memiliki rupa yang elok, kulit yang indah, dan apa yang telah menjijikkan oleh orang-orang pada diriku ini hilang. Itu yang dia idam-idamkan. Maka malaikat pun mengusap-usap orang tersebut dan dengan izin Allah hilanglah semua yang dia derita. Terkabulkan apa yang dia inginkan. Seketika itu juga rupanya menjadi elok, kulitnya menjadi indah, bersih, putih. Kemudian malaikat bertanya lagi kepadanya, setelah ini, apakah ada yang engkau inginkan? Kata orang tersebut, aku ingin memiliki onta dan memiliki sapi dari hewan ternak. Maka didatangkanlah seekor onta yang bunting dan didoakan kepadanya, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan onta ini. Pergilah malaikat mendatangi orang yang kedua. Orang yang kedua tadi diuji dengan apa? Kepala yang gundul, lontos dari lahir. Malaikat mendatanginya dan berkata, adakah yang ingin kamu dapatkan? Atau adakah yang kau idam-idamkan? Orang itu menjawab, aku sangat mengidam-idamkan memiliki rambut yang indah. Dan agar hilang dariku rasa jijik setiap orang melihatku. Maka malaikat pun mengusap kepalanya. Seketika itu juga tumbuhlah rambut di kepalanya dan tampaklah dia seperti orang yang sungguh sangat tampan, mukanya sangat indah. Setelah itu malaikat bertanya kembali, adakah yang kamu inginkan setelah ini? Orang itu menjawab, aku juga ingin. Ya, sama seperti orang yang pertama, dia mengatakan, aku ingin memiliki sapi dan onta. Maka malaikat pun mendatangkan seekor sapi yang bunting lagi dan didoakan.
semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini. Didoakan oleh malaikat. Kemudian pergilah malaikat meninggalkan orang tersebut. Kemudian si malaikat datang ke orang yang ketiga. Orang ketiga diuji dengan apa tadi hadirin? Kebutaan. Malaikat bertanya kepadanya, adakah yang sangat kamu idam-idamkan? Si buta menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang. Dia jawab seperti itu. Yang ketiga ini jawabannya lebih santun dengan kalimat doa. Semoga Allah memberikan penglihatan kepadaku supaya aku bisa melihat orang. Maka malaikat pun mengusap kedua matanya dan seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan sehingga dia pun bisa melihat. Kemudian setelah itu malaikat bertanya seperti pertanyaan orang yang kedua, dua orang sebelumnya, adakah yang kamu inginkan setelah ini? Kata orang ini mengatakan, saya hanya ingin memiliki seekor kambing. Kalau orang pertama tadi pengen apa? Onta, bunting lagi. Yang kedua, sapi, dapat bunting lagi. Nah yang ketiga ini cuma pengen kambing. Maka malaikat pun mendatangkan seekor kambing yang juga bunting. Lalu malaikat pun pergi meninggalkan orang ini. Ayuhas shaimun was-shaimat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berselang waktu, sekian waktu berlalu, ternyata kata Nabi berkembang biaklah onta milik orang yang pertama, sapi dan kambing tadi yang malaikat berikan kepada orang-orang tersebut. Sehingga orang yang pertama akhirnya memiliki onta sepenuh lembah. Orang yang kedua memiliki sapi sepenuh lembah, banyak luar biasa. Dan orang yang ketiga pun sama memiliki kambing selembah, banyak, penuh dengan kambing. Kemudian datanglah kembali malaikat yang pertama tadi kepada orang yang pertama kali, yaitu menderita lepra. Malaikat datang pada kesempatan yang kedua kali ini hadirin dengan wujud orang yang menderita dengan penderitaan yang dialami orang itu. Orang yang pertama tadi kan mengalami lepra, maka malaikat datang dengan wujud orang yang mengalami penyakit lepra. Penyakit lepra itu penyakit yang terlihat di kulit, ya, tidak bagus. Kata malaikat, aku adalah orang yang sangat miskin, terputus bekal dan habislah bekalku di jalanan, sehingga aku tidak dapat meneruskan perjalanan. Hari ini tidak ada yang aku harapkan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kemudian setelah itu aku memohon pertolongan kepadamu. Demi Dia yang telah memberi engkau rupa yang elok, kulit yang indah, dan kekayaan yang luar biasa ini. Sekiranya aku bisa meminta kepadamu seekor unta saja untuk bisa menjadi bekal agar aku bisa melanjutkan perjalanan. Malaikat minta apa? Minta apa? Seekor unta. Apa jawab orang tersebut? Kata orang tersebut, tidak, tanggunganku banyak, urusanku banyak, pergi. Maka dia pun pergi. Dan sebelum pergi, si malaikat ini sempat berkata kepadanya, mengingatkan dia, sepertinya aku pernah mengenal Anda. Bukankah Anda ini yang dulu menderita lepra?
Orang-orang di sekitar Anda merasa jijik melihat Anda. Dan Anda waktu itu juga orang yang sangat miskin, lalu Allah memberi Anda kekayaan. Orang itu malah menjawab, tidak, kekayaan ini aku dapatkan dari warisan turun-temurun, dari nenek moyangku. Masya Allah. Bohong? Bohong nggak ini? Bohong. Maka malaikat pun mengomentari ucapannya. Jika Anda dusta, niscaya Allah akan mengembalikan keadaan Anda seperti semula. Pergilah malaikat. Mendatangi orang yang kedua. Orang yang kedua tadi mengalami apa? Gundulan, kemudian diberikan apa? Sapi. Dan sama seperti keadaan sebelumnya, malaikat datang menyerupakan dirinya dengan orang yang kepalanya gundul, yang memiliki penampakan wujud yang tidak sedap dipandang mata. Datanglah malaikat dengan wujud seperti itu dan berkata, sama dengan perkataan kepada orang yang pertama bahwa dia adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, minta tolong kepada Allah, lalu minta tolong kepadanya, dan minta juga seekor sapi sekiranya bisa menjadi bekal untuk melanjutkan perjalanan. Dan ternyata orang kedua ini sama seperti yang pertama. Menolak seperti penolakan orang yang pertama, dan sama ketika diingatkan menjawab dengan jawaban orang yang pertama bahwa menganggap kekayaan yang dia dapatkan adalah warisan. Maka malaikat juga mengucapkan dengan kalimat yang sama, bila Anda dusta, niscaya Allah akan mengembalikan keadaan Anda seperti semula. Pergilah malaikat. Terakhir, malaikat pun datang kepada orang yang ketiga, yang menyerupakan dirinya dengan orang yang buta. Ya, seperti orang yang ketiga. Lalu berkata kepada orang yang ketiga ini, aku adalah orang yang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan. Aku mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian aku berharap agar engkau bisa memberikan kepadaku seekor kambing saja. Kemudian orang yang ketiga ini hadirin menjawab, sungguh aku ini adalah hamba yang dulunya buta seperti Anda. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka sekarang ambillah apa yang engkau sukai dan tinggalkan apa yang engkau tidak sukai. Karena demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit engkau dengan memintamu untuk mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah. Kemudian malaikat berkata kepadanya, tahan dan jagalah kekayaanmu. Karena sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Allah telah ridho kepadamu dan Allah telah murka kepada dua orang sebelum Anda. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayyuhas shaimun was shaimat wal muslimin wal muslimat. Inilah hadis, inilah kisah yang Nabi SAW telah sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Pelajaran-pelajaran ini yang mungkin perlu kita cermati bersama dari kisah ini. Kisah tentang 3 orang yang diuji oleh Allah dari kalangan Bani Israil. Yang pertama diuji dengan penyakit apa? Lepra. Yang kedua diuji dengan kegundulan. Dan yang ketiga diuji dengan kebutaan. Pelajaran yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan,
Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ujian Allah kepada hamba-hambanya sebagaimana yang terjadi pada 3 orang ini adalah dalam rangka untuk mengetahui siapa di antara mereka yang bersyukur dan bersabar dan siapa di antara mereka yang kufur. Sehingga diketahui mana yang baik di antara mereka, mana yang buruk. Nah, ini pelajaran pertama tentang hikmah adanya ujian. Bahwa Allah itu pasti menguji hambanya, dan ujian Allah itu untuk mengetahui siapa yang bersyukur dan bersabar, sehingga dengannya akan terlihat siapa yang baik dan buruk. Itu tujuan ujian yang Allah pasti akan tetapkan pada hamba-hambanya, pada kita semua. Pelajaran yang kedua, kisah tersebut juga menjelaskan akan keutamaan bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur akan membuat hati menjadi tentram. Dengan bersyukur akan menghadirkan kebahagiaan. Dan dengan bersyukur pasti membuat orang akan mudah berderma, berinfak. Itu bukti orang bersyukur. Lihat, orang yang ketiga tadi, karena dia bersyukur kepada Allah, dengan mudahnya dia berinfak, ambil apa yang kau mau. Karena dia menyadari bahwa ini semua hanyalah pemberian Allah. Itu ciri bukti orang yang bersyukur. Ketika dia menyadari pemberian ini adalah datang dari Allah, bukan dari siapa-siapa, maka dia bersyukur kepada Allah yang memberi dengan cara mudah dia infakkan. Toh ini datang dari Allah. Seandainya Allah mengambil juga tidak bisa apa-apa. Maka ciri orang yang bersyukur, hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah yang ringan untuk berinfak, bersedekah. Itu ciri orang yang bersyukur. Dan yang ketiga, dari kisah tadi juga menjelaskan tentang akibat dari kufur, tidak bersyukur, dan juga tidak bersabar. Betapa buruknya akibat yang mereka dapatkan, karena bukan hanya kelak di akhirat mendapatkan azab, tetapi juga di dunia dengan Allah timpakan rasa tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Allah timpakan tidak adanya keberkahan di harta benda walaupun banyak. Keberkahan itu, hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan hanya pada jumlah. Ingat, ya, keberkahan itu memang bermakna al-khairul ilahi, kebaikan yang datang dari Allah, yang bisa jadi bentuknya dengan bertambahnya jumlah dan bisa bertambahnya pada kualitas. Jadi kadang pada kuantitas, kadang pada kualitas. Nah, itu berkah. Tidak hanya pada jumlah berarti. Kalau pada jumlah kita katakan itu bukti berkah, orang kaya banyak harta bendanya. Betul? Betul tidak? Orang kafir banyak harta bendanya, tapi apakah kita katakan itu berkah? Berkah tidak? Enggak dong. Koruptor yang menghabiskan uang negara, banyak dapat uangnya? Banyak enggak? Banyak. Ya. Pernah dengar nama Edi Tansil? Pernah dengar Edi Tansil? Itu pelari ulung. Ya, pelari ulung yang sampai sekarang belum ada yang bisa menyusulnya. Betul nggak? Ya, lari dan belum ketahuan sampai sekarang. Katanya. Itu kan luar biasa dari korupsi yang dia dapatkan. Banyak, luar biasa. Apakah kita katakan berkah? Tidak. Allah justru timpakan malapetaka dengan jumlah yang banyak itu. Tidak ada keberkahan. Karena tidak bersyukur. Kemudian yang ketiga, pelajaran selanjutnya, dari kisah tadi, Bapak Ibu yang saya muliakan,
terdapat juga pelajaran bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang diberi kemampuan untuk bisa menjelma, berubah wujud menjadi manusia. Ya. Dan ini adalah kemampuan yang Allah anugerahkan kepada malaikat dan juga kepada syaitan dari makhluk gaib. Punya kemampuan menjelma menjadi manusia. Ini salah satu kisah yang Nabi ceritakan tentang Bani Israel, generasi terdahulu sebelum beliau. Di masa Nabi juga ada. Dalam hadis Umar itu, yang malaikat Jibril hadir ke majelisnya Nabi bersama para sahabatnya, menyerupai salah seorang sahabat yang bernama Dihya, mirip Dihya. Syaitan juga demikian, pernah dalam peperangan hadir dalam wujud manusia, memberikan usulan yang buruk. Oleh karena itulah dari sini kita terdapat pelajaran hadirin bahwa bisa jadi ada yang hadir itu malaikat. Bisa jadi yang hadir itu syaitan dalam wujud manusia. Pelajaran selanjutnya. Bahwa yang maha menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Karena dalam hadis tadi, dalam kisah tadi, walaupun malaikat mendoakan kepada orang pertama, orang kedua, semoga Allah memberkahi harta benda yang Allah anugerahkan kepadamu. Malaikat mendoakan keberkahan. Tapi nyatanya Allah tidak mengabulkan doa. Menunjukkan bahwa yang maha menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, doa kita kepada Allah itu yang paling pentingnya adalah sejauh mana ketergantungan hati kita langsung kepada Allah. Tidak ada selain Allah. Kita minta doa kepada orang yang soleh, yang bertakwa, boleh saja sesekali, tidak sering-sering. Tapi ketergantungan hanya kepada Allah. Mau sesoleh apapun seseorang, kalau dia berdoa kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan, mau apa? Betul tidak? Betul tidak? Nah, ini pelajaran terkait dengan akidah. Kadang sebagian kita mendatangi orang-orang soleh, kiai kita, ustadz kita, dan seterusnya minta doa. Lalu ketergantungan hati bukan kepada Allah, tapi kepada siapa? Kepada siapa? Yang berdoa tadi. Menganggap ini doanya kiai saya. Ini doanya ustadz saya. Tidak boleh. Mereka hanya berdoa. Minta. Kepada siapa? Kepada Allah. Berarti yang menentukan siapa? Allah. Bukan mereka. Ini pelajaran yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat fundamental. Terkait dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini malaikat loh yang berdoa, semoga Allah memberkahi engkau pada harta yang telah diberikan. Kepada orang yang pertama, malaikat yang berdoa. Kurang apa coba mustajabnya? Malaikat yang berdoa. Hamba atau makhluk yang selalu taat, tapi enggak Allah kabulkan. Karena Allah Maha tahu siapa yang layak untuk dikabulkan dan Allah Maha memiliki hikmah atas segala ketentuannya. Yang kelima, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jika Allah memberkahi harta seseorang, maka harta tersebut akan membawa kebaikan kepada pemiliknya. Nah, ini keberkahan. Kata para ulama, harta tersebut akan menjadi sebab kebaikan untuk orangnya. Jadi bukanlah semata-mata makna keberkahan itu bertambah dan bertambah. Bukan. Kalau dengan tafsiran berkembang dan berkembang untuk keberkahan, maka para pedagang semua berkah kalau begitu. Betul nggak? Pedagang kan pasti berusahanya supaya untung dan untung. Mau cara benar, cara salah, pasti mereka bertambah. Maka tidak selamanya makna berkah itu dengan bertambah dan bertambah. Tapi dengan mendatangkan kebaikan kepada orangnya. Baik. Dan di antara memang makna keberkahan juga dengan bertambahnya
kebendaan tersebut. Tapi yang paling penting adalah ketika berkah yang diinginkan membawa kebaikan, menjadi sebab kebaikan bagi orangnya. Kemudian, yang keenam, pelajaran lain dari kisah tadi menunjukkan bahwa banyaknya harta bukan merupakan bukti ridhonya Allah kepada seorang hamba. Bukan. Akan tetapi ketika harta yang banyak itu digunakan dalam kebaikan, disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah, itulah bukti ada cinta Allah pada harta dan orangnya. Sebagaimana dalam kisah tadi. Kemudian pelajaran yang lain, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahwa dari kisah tadi kita bisa memahami ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hambanya itu pada dua perkara. Allah berikan sebagai ujian bentuknya kadang berupa keburukan dan Allah timpakan sebagai ujian dan berupa kebaikan. Nah, ini pelajaran yang juga nggak kalah pentingnya untuk kita perhatikan. Agar kita tidak sempit menganggap hanya ujian itu berupa perkara-perkara yang tidak kita sukai. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Anbiya ayat ke-35 Allah firman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap jiwa akan merasakan kematian dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Maka dengan tegas Allah menyebutkan ujian dari Allah itu kadang berupa keburukan dan bisa jadi berupa apa? Kebaikan. Yang ada pada diri kita hadirin tidak lepas dari dua ini. Yang Allah berikan kepada kita. Tidak lepas dari dua ini. Kalau bukan berupa kebaikan, maka keburukan. Dan dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap ujian itu cuma sesuatu yang kita nggak suka. Kadang yang kita sukai, kenikmatan, harta benda, kedudukan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar jangan sampai tidak menyadari bahwa ujian Allah itu bukan hanya pada yang tidak kita sukai, sakit, kemiskinan. Sehingga kita mendapatkan kesenangan, baru bersyukur kepada Allah, rajin ibadah. Tapi ketika diuji dengan yang tidak disukai, marah-marah. Ya. Di dalam Al-Quran di surah Al-Hajj, ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin, fa in asabahu khairun itma'anna bihi, wa in asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhihi, khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Ada orang yang bisa beribadah kepada Allah tapi hanya di satu keadaan. Kalau dia mengalami kebaikan dan kesenangan, tentram dan nyamanlah jiwanya, baru bersyukur. Dan kalau dia mendapatkan ujian dan cobaan, memalingkan muka. Orang yang seperti ini, kata Allah, akan rugi dan celaka dunia dan akhirat, dan dia akan mengalami kerugian yang sangat nyata. Ayat yang sering kita dengar di surah Al-Fajr, Allah firman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman." Adapun ketika seseorang diuji oleh Allah dengan mendapatkan kemuliaan, kenikmatan, dia menganggap dan mengatakan Allah telah memuliakanku. Lalu pada ayat setelahnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika diuji dengan kemiskinan, kesulitan, maka dia menganggap
dan mengatakan Allah telah menghinakanku. Hilanglah kesabaran. Maka hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kebaikan dan keburukan sama-sama adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah tentang syukur dan sabar. Dan pada bulan Ramadan ini, pada saat kita menjalani puasa hadirin, ini juga merupakan momentum ujian syukur dan sabar. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Anna yaumal akli wa yaumun syukur wa yaumus shaum yaumus sabar wal imanu nisfan syukrun wa sabarun." Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala atau Imam Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin, sesungguhnya di saat kita makan dan minum pada malam hari, di saat sahur dan berbuka, di bulan Ramadan ini, itu adalah saat-saatnya untuk kita bersyukur kepada Allah. Dan pada saat kita berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang dihalalkan bagi kita. Kita menahan diri darinya, itu adalah saat-saat untuk kita bersabar. Dan keimanan hanya terdiri dari dua bagian, yaitu syukur dan sabar. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertama kali hari ini, hari Ahad, majelis pertama di bulan Ramadan ini, tentang syukur dan sabar. Kisah yang menjelaskan 3 orang yang Allah uji dengan ujian-ujian untuk mengetahui siapa di antara mereka yang bersyukur dan bersabar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemampuan untuk kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang telah kita dengarkan bersama. Dan semoga Allah memberi hidayah serta taufik kepada kita untuk bisa menjalankan segala yang Allah ridhoi dan menjauhi segala yang Allah murkai. Dan semoga Allah menjadikan Ramadan tahun ini, puasa yang kita jalani siang dan malam di bulan Ramadan ini, untuk kita bisa membuktikan kesyukuran dan kesabaran kepada Allah. Dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam bisawab. Adakah yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu sebelum saya tutup? Silakan Pak Yuda. Baik, istidraj. Istidraj Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis. Secara makna beliau bersabda, "Idza ra'aitum ahadan yu'tillahu lahu ma yurid wa huwa ala ma'siyah fa innahu istidraj." Kalau engkau melihat ada orang yang Allah berikan padanya apa yang dia mau, padahal orang tersebut dalam kondisi bermaksiat, melakukan pelanggaran kepada Allah. Kata Nabi, "Fa'lam, ketahuilah, inilah istidraj." Maka berdasarkan di sini, istidraj itu adalah perlalaian dari Allah kepada seorang hamba, sehingga membuat si hamba itu semakin larut dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran, dalam keadaan dia terbuai dengan nikmat, terbuai dengan kenyamanan. Ini istidraj namanya. Dan ini sungguh sangat kita hindari ya, kita takutkan, kita khawatirkan diri kita, jangan sampai terjatuh padanya. Makanya banyak-banyak syukur dan sabar kuncinya.
banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersyukur. Jangan lepas dari itu. Nah, bila lepas dari dua ini, jatuh ke dalam istidraj. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak menyadari semua nikmat dari Allah, banyak-banyak menyadari apa keharusan dari nikmat. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini kita terhindar dari istidraj. Istidraj itu hadirin yang saya muliakan adalah cara dari sekian banyak cara Allah Jalla wa'ala untuk mengazab si hamba dalam keadaan tanpa disadari. Itu lebih mengerikan lagi kalau ujian berupa sakit langsung dirasa ketidakenaan, ini kan ketahuan. Dan dengan ujian seperti ini mungkin lebih tercambuk untuk sadar. Tapi kalau ujiannya dibuat semakin lalai, ini kan yang mengerikan. Sampai akhirnya wafat dalam keadaan kufur, na'udzubillahi min dzalik. Itu istidraj, wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Yuda. Bani Israel. Baik. Baik. Masya Allah, pertanyaan yang sangat penting sekali dari beliau. Mudah-mudahan mengandung pelajaran untuk kita semua ya. Sebelum saya menjawab, fokus kepada pertanyaan, saya ingin menyampaikan bahwa rujukan yang saya pakai dalam menyampaikan kisah tadi adalah kitab Sahihul Qasas. Sahihul Qasas yang ditulis oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dan beliau dalam kitab ini merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah ini adalah kitab sejarah yang mencakup yang tertuang di dalamnya kisah berbagai macam generasi sebelum Ibnu Katsir rahimahullah, dari dulu. Jadi tebal bukunya, para nabi, para sahabat, dan banyak sekali. Karangan Imam Ibnu Katsir. Dan beliau hanya mencantumkan dalam kitab tersebut kisah-kisah yang memang berdasarkan ayat dan hadis. Maka saya tegaskan bahwa kita hanya mengambil sumber atau referensi kepada sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya, kitabnya. Seperti tadi yang telah saya sebutkan. Dan tadi saya sebutkan pelajaran-pelajaran itu adalah pelajaran yang disebut oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar ya. Bukan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hadisnya. Dan hadis tadi tentang kisah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, adapun terkait dengan pertanyaan. Seperti tadi yang kita kisahkan tentang 3 orang dari kalangan siapa?
Bani Israel. Pertanyaan beliau, apakah Bani Israel yang dikisahkan di berbagai ayat atau atau hadis itu sama dengan Bani Israel sekarang ini? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena Bani Israel yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran atau hadis adalah Bani Israel yang artinya keturunan Nabiullah Yakub. Israel itu adalah nama lain untuk Nabi Yakub. Dan Bani itu artinya adalah anak keturunan. Sehingga kalau disebut Bani Israel artinya apa kalau begitu? Anak keturunan Nabiullah Yakub. Nah, ini secara silsilah nasab. Mereka lah yang disebutkan dalam kisah-kisah ini. Dalam ayat, dalam hadis, Bani Israel yang merupakan anak keturunan Nabiullah Yakub. Kalau sekarang mungkin saja ada di antara mereka, tapi yang banyak muncul di permukaan, yang koar-koar, itu bukan lagi Bani Israel seperti mereka yang terdahulu. Ya. Orang-orang belakangan ini dari kalangan Yahudi itu adalah orang-orang yang campuran, sudah. Ya. Dan sebagiannya lah Zionis. Zionis itu Yahudi yang orang Yahudi sendiri nggak suka dengan mereka. Zionis. Seperti yang sekarang ini lagi rame-rame yang menyerang kaum muslimin di mana? Di Palestina. Makanya para ulama sekarang ini tidak terima kalau mereka ini disebut Israel. Kan kalau dunia kan menamakan negara apa? Israel gitu ya. Para ulama nggak nerima, Pak. Nggak bisa mereka ini dikatakan Israel. Karena Israel itu adalah nama lain Nabi Yakub. Dan tidak mungkin Nabi Yakub memiliki karakter seperti ini. Bisa dipahami? Yang berbuat zalim, keonaran, merusak di permukaan dunia. Nabi Yakub nggak mungkin seperti ini. Maka para ulama tidak mau dikatakan bahwa ini negeri Israel. Enggak. Jangan dikatakan Israel mereka. Tapi sebut mereka dengan Yahudi. Yahudi. Ya. Jadi inilah yang diinginkan Bani Israel. Bahwa yang diinginkan dari kisah-kisah adalah Bani Israel orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu yang masih memegang kitab-kitab yang terdahulu. Kalau Bani Israel berarti memegang kitab Nabiullah Daud. Ya, Taurat atau Zabur. Itu yang mereka pegang. Ya, menjalankan agama sesuai dengan tuntunan kitab itu. Adapun sekarang sepakat para ulama ya, dua agama besar selain Islam, Yahudi dan Nasrani, kitab sucinya sudah diobok-obok, sudah direvisi, sudah diubah-ubah. Oh, banyak sekali itu perubahannya. Yahudi itu luar biasa banyak sekali perubahannya. Injil juga demikian. Nah, dari sisi realita ini juga tidak membantah bahwa mereka ini bukan tidak seperti Bani Israel terdahulu. Kalau Bani Israel terdahulu adalah orang-orang yang menjalankan agama mereka sesuai dengan kitab yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Kalau sekarang tidak. Kalau seandainya mereka mengklaim mereka menjalankan Taurat, mereka menjalankan Zabur atau Injil bagi Nasrani. Betul klaimnya mereka. Tapi sejatinya kitab yang ada pada mereka sekarang ini adalah kitab-kitab suci yang sudah diubah-ubah. Yang sudah diubah-ubah. Tidak otentik lagi seperti kitab terdahulu. Dari sini juga membantah, kenyataan ini juga membantah bahwa mereka bukan Bani Israel seperti Bani Israel terdahulu. Wallahu ta'ala alam. Begitu, Pak. Baik, ada lagi yang lain? Ada lagi? Cukup? Baik, kalau tidak kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Jazakumullahu khairan atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.